Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan update informasi terbaru terkait pengumuman pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K tahun 2021. Yang mana informasi ini dilansir melalui situs jpnn.com, yang mana Kepala BKN Bapak Haria Wibisana ini menjelaskan beberapa informasi penting terkait pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K ini. Baik teman-teman, kita lihat di sini penjelasan terbaru Kepala BKN soal pendaftaran CPNS 2021 dan P3K penting. jpnn.com, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan peringatan kepada 9 pemerintah daerah yang belum menyerahkan formasi CPNS 2021 dan P3K. Jika sampai 29 Juni formasinya belum masuk ke BKN, dengan sangat terpaksa pengumuman pembukaan pendaftaran CPNS 2021 dan P3K 2021 akan tetap dilakukan tanpa 9 daerah tersebut. Ya, kami masih menunggu sampai 23 Juni sudah masuk dan paling lambat 29 Juni. Kalau belum masuk juga, ya mereka tidak bisa barengan dengan 520 instansi yang sudah siap, kata Bima kepada jpnn.com. Dia menyampaikan alasan mengapa hingga kini pendaftaran CPNS dan P3K terkesan molor, sejatinya ini demi melindungi instansi itu sendiri. Jika pendaftaran CPNS dan P3K sudah dibuka tetapi masih ada yang belum menyerahkan usulan formasi, kata Bima, yang akan rugi instansi itu sendiri. Mereka bisa mengumumkan sepekan atau 2 pekan setelah 520 instansi membuka lowongan. Akibatnya akan banyak formasi CPNS kosong di 9 Pemda tersebut. Mengingat masing-masing pelamar akan memilih formasi yang sudah diumumkan, tidak mau menunggu yang belum pasti. Iya kan, mereka berpikir belum tentu daerahnya buka. Daripada tebak-tebak buah manggis, mending daftar di daerah yang terdekat saja yang ada lowongan, terangnya. Peluang terjadinya formasi kosong itulah menurut Bima yang menjadi alasan utama BKN belum memberikan tanggal pasti kapan pendaftaran dibuka. Namun dia menegaskan bulan ini pendaftaran sudah harus dibuka karena rekrutmen CPNS dan P3K 2021 bersamaan, sehingga akan sangat merepotkan bila ditunda lagi. Kami harus mendahulukan yang lebih banyak 520 instansi dong, karena mereka sudah ready. Saya menghimbau kepada kepala daerah di 9 daerah segeralah menyelesaikan revisi formasinya agar bisa sama-sama membuka pendaftaran pada 30 Juni, pungkasnya. Nah, itu dia teman-teman informasi terbaru terkait pengumuman pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Kemudian berikut adalah 3 kabar gembira bagi guru honorer dalam pendaftaran seleksi P3K. Kabar gembira yang pertama yaitu prioritas bagi guru honorer yang sudah lama mengajar dibandingkan guru swasta ataupun lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah lama mengajar di sekolah yang membuka formasi P3K, ini lebih diprioritaskan teman-teman dibandingkan guru swasta ataupun lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Syaratnya wajib lolos passing grade. Nah, ketika teman-teman sudah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas, maka teman-teman akan mendapat prioritas penempatan di sekolah tersebut. Teman-teman tidak perlu bersaing dengan peserta lain, tetapi teman-teman harus memotivasi diri sendiri bagaimana supaya teman-teman ini bisa lolos passing grade. Jadi seperti itu. Ini kesempatan yang sangat baik untuk guru honorer yang sudah lama mengabdi untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Dan berikut adalah penjelasan langsung dari Bapak Praptono, teman-teman, selaku Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Bapak Ibu akan prioritas untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal dari tempat Bapak Ibu mengajar. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih di kabupaten asal tempat Bapak Ibu mengabdikan sebagai honorer, maka yang menjadi PR bagi Bapak Ibu adalah
mencapai passing grade. Bapak Ibu tidak perlu bersaing dengan peserta yang lain. Selama Bapak Ibu masuk memenuhi passing grade, maka Bapak Ibu akan prioritas penempatan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Tetapi kalau mengambilnya di kabupaten lain atau ada dari yang peserta dari luar, maka di situ selain harus memenuhi passing grade, maka harus juga menjadi peserta dengan nilai tertinggi di tempat penugasan yang dipilih nanti. Gitu. Ini kan sebenarnya kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah ya, yang tetap memprioritaskan tempat asal dari Bapak Ibu guru honorer itu memberikan pengabdian. Di dalam skema pendaftaran, nanti kan peserta itu memilih kabupaten, tidak memilih sekolah. Nah, bagaimana cara yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penempatan? Maka salah satu indikator yang dipakai adalah memprioritaskan guru-guru untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal. Ya. Dan dengan memenuhi passing grade, maka berarti guru itu sudah mendapatkan prioritas. Meskipun dia bukan menjadi peserta yang terbaik di situ, tapi kalau lolos passing grade, maka dia akan prioritas. Kemudian yang kedua, guru honorer yang ijazahnya tidak linier tetap bisa mendaftar PPPK tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang ijazahnya tidak linier, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih bisa mendaftar P3K tahun 2021. Memang, berdasarkan Permendikbud yang ada saat ini, guru ini harus linier, teman-teman. Antara ijazah yang dimiliki dengan formasi yang dibutuhkan ini harus linier. Namun, berdasarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini, banyak sekali guru honorer yang tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan, teman-teman. Maka dari itu, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud yang baru terkait linearitas ini, agar semua guru honorer bisa mendaftar P3K tahun 2021. Dan berikut adalah penjelasan langsung dari Ibu Nunuk Suryani, teman-teman. Bahkan kami itu juga memikirkan gini Pak Indra, banyak guru honorer yang usianya ada yang 50, di atas 50 tahun, 58 tahun, itu jika mengecek ijazahnya itu sudah tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan. Sehingga kami pun melakukan pengecekan linearitas dan memberi kesempatan guru-guru untuk mendaftarkan ijazahnya, kita lakukan verify dan kita sesuaikan supaya seluruh guru dengan latar belakang pendidikan apapun yang tidak terakomodir dengan SK linearitas yang ada, kita terbitkan Permendikbud yang baru agar supaya seluruh guru itu bisa terwadahi. Kemudian yang nomor 3 yaitu peserta yang tidak lolos P3K di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya, teman-teman nanti akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten atau kota yang sama, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Dan juga peserta ini bisa menolak penempatan tersebut, teman-teman, dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Nah, jadi buat teman-teman yang lolos passing grade namun tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman masih memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K melalui jalur perankingan ini. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.